Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat, sejahtera, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali kita bertemu di channel Abiyudi Official, dan kali ini pada konten tema Ayo Berkarya. Nah, yang lebih tepat adalah Ayo Berkarya bersama Steven. Nah, di studio Abiyudi Official kita sudah kehadiran tamu kita, Pak Dwi. Ya, ahlan wa sahlan Pak Dwi, dan semoga Pak Dwi beserta keluarga sehat walafiat. Ya, amin ya rabbal alamin. Pak Dwi, kita berbincang terkait dengan Steven hari ini. Ya. Saya suatu hari melihat anak saya itu memperhatikan percakapan saya dengan istri. Ya. Dia menguping gitu. Nah, saya sudah buruk sangka saja. Saya pikir ini anak ngurusin urusan orang tua gitu. Ternyata setelah Ananda di tes Steven ya, dia adalah intuiting. Nah, saya baca ternyata orang intuiting itu bukan hanya berkorban hartanya, tapi mungkin juga adalah nyawanya sekalipun untuk orang lain. Nah, ketika insting dia maksudnya. insting ya, maaf, insting. Ketika dia mendengarkan itu, ternyata dia ingin mengambil bagian untuk menolong orang tuanya gitu ya. Nah, itulah kecerdasan otaknya gitu. Nah, itu Steven. Nah, maka sahabat Abiyudi Official, sekarang kita tanya-tanya Pak Dwi terkait dengan Steven itu. Sebenarnya Steven ini itu manfaatnya apa sih Pak Dwi? Ya. Gitu. Baik, pemirsa sekalian, jadi sebelum saya jelaskan manfaat dari Steven, saya ingin sampaikan dulu tentang apa itu Steven, gitu ya. Ya. Jadi Steven ini adalah satu cara, metode yang sekarang ini sangat familiar digunakan ya untuk mengetahui minat bakat ya, kemudian potensi genetik dari anak-anak kita kalau kita bicara tentang anak-anak ya. Jadi yang diambil dari Steven ini adalah yang pertama, kita akan bisa memotret otak yang dominan. Belahan otak mana yang paling dominan ya kalau kita lihat ya, seperti gambar ini ya. Nah, apakah belahan kanan ya, belahan kiri, atau otak tengah ya. Nah, itu. Nah, setelah kita mengetahui yang paling dominan dari belahan otak kita tadi ya, sistem operasi tadi, kita juga akan bisa mengetahui mana yang menjadi kepribadian driver, namanya driver ya. Jadi nanti ada yang introvert maupun yang extrovert ya. Sehingga nanti akan diketahui mesin kecerdasannya itu ada 5, setiap kita punya ya. Ada sensing, itu yang Steven tadi ya. Sensing. Ada sensing, ada thinking ya, kemudian ada intuiting, kemudian ada feeling, dan ada insting. Ya, jadi kalau kita lihat dalam susunan kepala ya, mudahnya dari kiri, limbik kiri, sensing, thinking, kemudian ada intuiting, ada feeling, dan ada otak tengah yang disebut dengan insting. Nah, setiap manusia memiliki kelimanya. Nah, melalui tes Steven itu nanti akan diketahui mana yang paling dominan dari 5 mesin kecerdasan ya. Misalkan tadi Abiyudi menceritakan anaknya, ternyata yang paling dominan adalah insting. Ya, instingnya adalah berarti kecerdasannya pada otak tengahnya. Ya, kepribadiannya ya serba bisa. Kemudian dia suka nimbrung, misalnya tadi ada orang tua ingin bicara ya, kemudian ada tamu misalnya atau ada saudara, dia ingin tahu gitu. Nimbrung gitu ya. Bahasanya nimbrung gitu ya. Dan insting ini termasuk kepribadian yang rela berkorban, jadi pengorbanannya tinggi, berkontribusi gitu ya. Nah, ini itu kita bicara tentang Steven. Nah, kalau kita bicara manfaat tentu tergantung dari aplikasinya ya. Kalau misalnya untuk anak-anak
tentu dalam hal pembelajaran ya, bagaimana cara belajar juga. Cara belajar, kemudian gaya belajar yang tepat untuk mereka gitu ya. Kemudian ketika mereka bosan harus bagaimana. Nah, itu bisa diketahui lewat Stephen ini. Nah, jadi kalau anak saya yang tadi yang suka nimbrung, ya. Dan dia adalah insting, itu kira-kira cara belajarnya seperti apa, Pak Dwi? Ya, untuk anak insting ini memang yang perlu ditekankan adalah aspek suasana. Jadi suasananya harus kita ciptakan senyaman mungkin, menghindari tekanan. Jadi jangan sampai menekan terlalu kuat sebagai orang tua atau mungkin lingkungan sosialnya, ya. Tapi kita berikan dia sesuatu yang nyaman, ya, yang kondusif, ya. Karena memang yang dicari oleh orang insting ini adalah kebahagiaan, happiness. Gitu. Ketika dia sudah happy di rumah, happy di sekolah, ya insya Allah dia akan paling cepat itu menyesuaikan diri, mudah beradaptasi, termasuk dalam aspek menghafal Al-Quran. Nah, dia akan paling cepat proses penghafalan Al-Qurannya ketika memang menemukan lingkungan-lingkungan tadi yang kondusif, tidak ada tekanan, happy gitu ya. Yang dicari sebenarnya adalah kebahagiaan. Nah, apakah anak insting ini lebih mudah menghafal Quran dibandingkan anak sensing atau yang lainnya? Ada nggak teori seperti itu di Stephen ini? Nah, sebenarnya kalau kita lihat potensi, kita bicara potensi, berpeluang sama besar. Berpeluang sama besar. Tetapi memang khusus insting ini adalah termasuk jenis kecerdasan yang langka. Di tengah gitu ya? Di tengah dia. Jadi dari banyak populasi tes Stephen itu yang paling sedikit ditemukan itu memang adalah insting ya. Karena memang dia termasuk yang langka di antara yang lain, sensing, thinking, intuiting maupun feeling ya. Dan termasuk makhluk spiritual lah gitu ya. Dia makhluk spiritual. Jadi memang ketika sentuhan-sentuhan spiritualnya itu betul-betul ketemu frekuensinya gitu ya, di rumah, di sekolah, di masjid gitu, dia akan menjadi orang yang lebih khusyuk, lebih cepat menghafal, lebih panjang ayatnya dalam dalam membaca Al-Quran atau ketika dia menjadi imam gitu ya. Nah, itu akan terjadi pada anak insting gitu, seperti itu. Dan masing-masing punya kelebihan tentunya. Punya kelebihan. Kalau sensing, kelebihannya kira-kira apa, Pak Dwi? Kalau sensing itu kelebihan utamanya diantaranya adalah mengingat, recorder ya. Jadi kemampuan mengingatnya cukup baik ya. Jadi memang termasuk orang yang diberikan fitrah kelebihan itu diantaranya adalah mudah mengingat gitu. Tapi dengan cara mengulang gitu. Jadi dia melakukan repetition namanya. Semakin sering diulang, maka dia akan juga semakin kuat ingatannya. Dan informasinya anak sensing ini itu kalau ngajarinnya dia juga motorik ya? Ya. Jadi salah satu kelebihannya di otot juga gitu. Selain dia memorinya kuat, dia di otot. Jadi ototnya aktif. Jadi kalau kita menemukan di rumah atau di sekolah anak-anak yang aktif bergerak motoriknya, ada kemungkinan ya, tetapi memang sebaiknya dites Stephen gitu ya. Ada kemungkinan dia adalah orang yang sensing, dan memang ini cara belajarnya juga berbeda. Gaya thinking atau gaya insting atau gaya feeling itu berbeda. Contoh misalnya kalau menghafal Al-Quran, biasanya anak sensing ini cenderung untuk tidak bisa diam terlalu lama. Dia akan bergerak. Seperti anak saya itu kalau menghafal Al-Quran dia harus bersepeda atau menggerakkan fisiknya gitu ya. Jadi semakin aktif fisiknya maka semakin baik anak sensing ini. Nah, seperti itu. Nah, itu. Kalau setelahnya kan thinking tuh. Kalau thinking tuh katanya hitung-hitungan ya. Ya, thinking ini selain dia punya kemampuan logikanya yang menonjol ya, detail ya, orangnya juga mungkin perhitungan, sistematis gitu ya. Dan memang kalau dalam cara belajar ini tidak boleh terganggu oleh lingkungan, dia harus tenang, bermain tunggal gitu ya, di ruangan yang nyaman gitu, yang khusyuk, tidak boleh diganggu oleh suara-suara yang bisa mengganggu konsentrasinya, karena memang tujuannya lebih kepada fokus. Jadi fokusnya tuh terganggu ketika ada suara-suara atau lingkungan sosial yang membuat dia tidak nyaman gitu ya. Nah, itu thinking, dan cenderung kebiasaannya juga serius gitu ya. Kepribadiannya lebih serius dibandingkan yang lain, mungkin ada sedikit kocak atau lebih santai. Anak feeling yang lebih mungkin ya, kalau feeling perlu ada pemanasan dulu gitu ya. Jadi tidak bisa langsung diberikan satu perintah langsung dilaksanakan, tidak, tapi lewat penghantar. Jadi kita berikan kehangatan dulu, kita berikan kasih sayang gitu ya, kita berikan perhatian. Nah, itu biasanya ya sentuhan-sentuhan emosi bagi anak feeling itu sangat membantu dia untuk mengingat sesuatu sehingga ingatannya itu lebih lama menempel. Berarti setelah thinking lalu ada berikutnya intuiting. Nah, kalau intuiting ini adalah gaya kanan.
Jadi dia lebih kepada otak kanan. Otak kanan itu lebih kepada imajinasi, gagasan, ide. Jadi karya-karyanya relatif lebih menonjol ya, gitu ya. Jadi dia lebih cenderung untuk banyak menghasilkan karya. Apakah itu menulis buku gitu ya, apa menulis skrip sebuah film gitu, atau menciptakan sesuatu yang bernilai futuristik. Futuristik itu masa depan. Jadi memang anak intuiting itu tidak suka yang kekinian. Dia cenderung kepada hal-hal yang baru gitu, dan suka bosan gitu ya. Kalau di sekolah atau di rumah dia suka bosanan gitu ya, maka dia akan tertarik kepada hal-hal yang baru dan cenderung ingin tahunya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, itu intuiting. Setelah intuiting baru feeling ya. Baru feeling. Nah, kalau feeling ini Pak Dwi apalagi nih? Nah, feeling itu kepada perasaan yang menonjol. Jadi dia mampu memahami seseorang berdasarkan perasaannya. Empati ya. Iya, jadi ada unsur empatinya di sana ya. Kemudian ya seperti Abiyudi nih. Jadi memang dia seorang feeling memang nggak perlu panggung untuk bicara gitu ya. Ya perlu mengenalkan ide-idenya, perlu ketemu dengan basisnya gitu ya, konstituennya dan sebagainya. Jadi lebih cenderung kepada lingkungan sosial dia ya. Untuk feeling ini berbeda dengan thinking. Kalau thinking itu lebih kepada akademis ya, kepada pelajaran ya, kepada hal-hal yang lebih detail. Nah, tapi kalau orang feeling kepada emosi gitu ya. Termasuk nanti dalam hal kaitan kita memilih jurusan sekolah ini juga akan membantu. Nah, kita bicara tentang manfaat tadi kan. Nah, itu nanti akan terlihat ya, seperti orang feeling, apakah cocok nggak jadi dokter? Rasa-rasanya enggak gitu ya. Nggak tega gitu ya. Karena dia nggak tega gitu ya. Mungkin kalau dia lihat nonton film drama ya, di dramanya itu belum menangis, dia udah nangis duluan. Karena konteks yang dilihat aja lah kesedihan misalnya. Jadi perasaannya itu menonjol gitu ya. Ini juga akan bisa kita petakan mana yang cocok untuk jalur-jalur sekolah ya, seperti sensing, thinking itu bagus memang dia adalah kerja-kerja otak kiri gitu ya. Yang analisis, yang objektif, faktual. Nah, tapi kalau yang feeling, kemudian intuiting itu adalah kerja-kerja otak kanan. Nah, ini sebenarnya membantu kita para ayah bunda, para orang tua untuk bagaimana bisa memilih jurusan atau memilih profesi, memilih sekolah yang tepat bagi anak-anak kita sesuai bakat fitrah tadi. Iya, dan saya pernah mendengar ada satu kata ya, taubatan profesi gitu. Nah, saya dalam hidupnya juga mengalami hal demikian Pak Dwi. Jadi dulu waktu tahun 95 izin Allah saya masuk ke Universitas Riau. Pak Dwi kan juga di Universitas Riau. Lalu saya memilih jurusan perikanan gitu. Perikanan. Begitu 1 tahun saya lewati, ternyata saya tidak menikmati, nggak cocok gitu. Tapi begitu saya masuk di dunia ekonomi, kenal marketing dan seterusnya ya, ternyata sekolah profesi itu yang dari karya Stephen ini, itulah yang kemudian memudahkan orang menemukan karpet merahnya ya. Iya, betul. Dan ini sangat membantu. Jadi seorang tua ya, orang tua maksudnya, ayah bunda, tidak mesti anaknya harus kedokteran ya. Tidak mesti. Ternyata dia maunya di bahasa atau di keuangan. Di Stephen sampai mengantar anak ini ke sana ya, arahnya Pak Dwi. Jadi nanti akan diketahui setelah tes Stephen akan mana otak yang paling dominan tadi, mesin kecerdasannya, kemudian kepribadiannya apa, ya, atau yang kalau dalam Stephen itu dikenal dengan bahasa PG, personality genetic. Jadi S-nya itu adalah mesin kecerdasan. Nanti introvert atau extrovertnya itu menjadi pasangan mesin kecerdasan yang disebut dengan personality genetic. Jadi kayak Abiyudi, feeling memang sebenarnya lebih cocok dengan lingkungan sosial yang bertemu banyak orang. Ya, apakah dia di marketing, networking, di sosial, ya. Tapi kalau di perikanan memang ya jadinya nggak nyaman gitu ya. Karena ketemu banyak ikan. Gitu. Kira-kira kalau di perikanan itu cocoknya yang kecerdasan otak yang mana? Itu memang sebaiknya orang otak kiri ya, lebih otak kiri ya, karena mereka itu kan banyak pelajaran eksak ya. Jadi kalau otak kiri itu di kecerdasan otaknya yang masuk yang mana aja? Ya sensing termasuk kiri. Dan thinking. Ya. Sebenarnya kalau dalam organ otak itu ada 3 bagian yang disebut dengan limbik. Itu adalah bagian bawah. Kemudian ada yang kedua adalah neokortex. Jadi nanti ada 2, neokortex kanan atau neokortex kiri. Nah kalau yang thinking itu neokortex kiri memang yang paling dominan ya. Nah gitu ya. Nah itu jadi akan kelihatan
setelah tes Stephen itu mana yang paling cocok ya, ya panggilan fitrah, panggilan jiwanya gitu ya. Baik nanti dalam soal profesi, termasuk tadi ada istilah tobat profesi karena udah tahu ini nggak cocok buat saya. Dipaksain juga. Dipaksain juga, akhirnya nggak maksimal. Nah, termasuk gitu. Cara ngajarin anak ya. Iya benar. Saya ngerasakan juga tuh Pak Dwi. Kalau feeling apa benar apa salah nanti Pak Dwi yang jelasin. Kalau saya tuh senangnya belajar tuh lewat diskusi, ya, betul. Terus mendengarkan. Lewat ngobrol. Benar ya? Benar ya. Feeling. Jadi gitu feeling ya? itu memang sangat bagus kalau memang dilakukan dengan metode belajar bersama. Jadi seperti ini kita ngobrol, diskusi, kemudian mungkin ada satu mentor gitu ya yang mendampingi. Nah, tapi jangan dilepas sendiri. Atau mungkin orang tua rata-rata kan kebanyakan karena sekolah kita gaya kiri, akhirnya orang tua juga dalam konteks dia mendidik anak-anak itu pakai gaya kiri juga, padahal anaknya feeling gitu. Itu yang kemudian banyak terbentur secara psikologi, tidak nyaman dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah ternyata ini banyak membantu ya masyarakat. Dan ini bukan ramalan Pak Dwi. Bukan. Jadi Stephen ini yang diambil itu adalah 10 sidik jari. Jadi 10 sidik jari. Biometrik itu ya? Biometrik yang disebut biometrik. Dan setiap sidik jari ini mengandung informasi yang berhubungan dengan saraf. Jadi nanti akan terhubung dengan sistem operasi kepala kita ya. Itu kira-kira nanti ini kemana? Nah itu akan dianalisa. Jadi akan dianalisa dari rangkaian sidik jari yang tadi sudah di-scan ya, biometriknya tadi, nah itu nanti akan terkonfirmasi gitu ya. Anak ini misalnya atau si fulan sensing, thinking, tetapi Stephen tidak mengkotak-kotak gitu. Ya Pak Abiyudi ya. Jadi kita ada mengenal namanya multi angel field. Jadi memang dari sudut pandang mana saja Stephen itu bisa dipakai. Jadi tidak di kotak-kotak, misalkan saya sensing, berarti saya dominan sensing aja, yang lain nggak aktif. Enggak, tetap aktif. Cuman memang porsinya yang dominan adalah sensing, tapi kayak thinkingnya juga aktif ya, intuisinya juga ada ya, feelingnya juga ada gitu ya. Tetapi memang yang paling dominan adalah contohnya sensing. Nah itu yang berarti bagus sekali kalau nanti menempatkan seseorang pada tempatnya berdasarkan kecerdasan otak. Betul. Misalnya boleh jadi feeling tidak cocok di keuangan ya, atau di kasir, karena dia nggak tegaan gitu. Sementara nggak tegaan dan memang tidak dari sisi perhitungan, ketelitian maksudnya ketelitian, detail itu. Mungkin ini thinking yang lebih detail ya. Lebih cocok thinking introvert itu bagus ya, karena dia expert di bidang. Kalau thinking extrovert dia memang spesialis ya, expert di bidang tertentu. Misalnya kalau dia keuangan ya ahli keuangan, komputer ahli komputer. Tapi kalau feeling tentu tidak kita sarankan karena memang jagonya feeling kan dalam ngomong, bukan berhitung. Jadi baik sekali kalau di karyawan atau guru-guru atau murid-murid ya. Yang pas lagi ya kalau ada seorang yang merekrut karyawan, maka dia akan menempatkan pada tempat yang benar sesuai dengan kecerdasannya ya. Seperti Abiyudi ini nanti feeling ya, pengembangan penempatannya kepada kepemimpinan, aspek kepemimpinan gitu, memimpin orang, mungkin di human resource gitu ya, seperti di itu. Sumber daya manusia gitu atau public relation, nah gitu yang berhubungan dengan komunitas ya, itu lebih baik untuk orang. Nah kalau introvert dan extrovert tadi bedanya apa lagi Pak Dwi? Nah introvert extrovert ini adalah sebenarnya drive itu seperti sistem kemudi. Ya jadi kalau misalnya kita belah lapisan otak kita itu ada yang kelabu. Yang kelabu ini biasanya ekstrovert, apalagi yang lapisannya itu renggang. Renggang itu ekstrovert, yang lebih rapat itu introvert. Jadi memang sudah dikaji secara ilmiah, belahan-belahan yang dominan tadi kalau kita buka, kita kupas itu nanti ada selaput-selaput di dalamnya yang ada yang renggang, ada yang rapat. Nah ini itu. Jadi yang ekstrovert itu sistem kendalinya dari luar ke dalam. Misalnya saya feeling ekstrovert. Ada Pak Dwi misalnya feeling introvert. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan, kalau yang ekstrovert karena chargernya di luar, dia maka lingkungan di luar itu menjadi pengaruh besar. Jadi punya daya kemampuan pengaruh dari luar itu lebih dominan bahasanya begitu, lebih dominan sehingga dia bergerak terhadap apa yang dia lihat di luar, yang dia rasa di luar. Tapi kalau introvert dia cenderung lebih punya kemampuan daya tahan ya, daya filter ya gitu, dan itu datang dari dirinya sendiri baru keluar, gitu ya ekstrovert gitu. Jadi dia kalau feeling ya cenderung dia ketemu kepada orang-orang lingkungan sosial yang punya pengaruh nanti. Jadi termasuk kepribadian yang mudah dipengaruhi lingkungan, tapi sosok ya. Kalau feeling itu kepada sosok, jadi sosok siapa di luar yang mempengaruhi orang feeling ekstrovert, maka dia akan
bisa terpengaruh dengan mudah. Nah, apakah dari Stephen ya, sensing, kemudian thinking, masing-masing ada introvert ekstrovertnya? Iya. Kalau kecuali insting. Oh, kalau insting karena dia posisi di tengah. Iya, di tengah. Jadi memang insting ini kalau dibelah memang tidak ada apa namanya, kalau diteliti itu tidak ditemukan selaput. Jadi sistem drive-nya tuh nempel di batang otak karena dia ada penyangga ya. Jadi otak tengah ini berfungsi menyangga ya belahan otak kiri dan kanan. Jadi memang tidak ditemukan introvert ekstrovert, sehingga orang insting itu cenderung untuk apa namanya, spontan dia. Iya, gitu, refleks seperti itu. Dan Pak Dwi, satu hal juga yang paling penting, rumah tangga ya. Misalnya saya adalah feeling. Istri saya adalah intuiting. Mungkin kan ada persamaan tapi ada perbedaan. Iya kan gitu. Betul, ya. Betul. Jadi ketika kita saling memahami satu sama lain, ya kan, di feeling, maka istri saya menjaga dan mampu menjaga perasaan saya. Ya mungkin feeling ya gitu. Tapi satu hal istri kurang setuju. Katanya orang feeling itu menebar cinta. Katanya gitu. Nah, sementara saya juga harus memahami intuiting itu kan orangnya gigih ya Pak Dwi ya. Challenge antaranya kalau suka dia ditantang ya, tantang ya. Suka ditantang, apalagi yang introvert ya. Dan dia pekerja keras ya. Intuiting nih. Iya, jadi intuiting introvert itu termasuk kepribadian yang suka dengan tantangan-tantangan besar ya, suka menerobos, berani mengambil risiko gitu. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang hubungan suami istri itu nanti di Stephen ada namanya segi lima ya. Jadi ada hubungan segi lima antara sensing, thinking, intuiting, feeling dan insting gitu ya. Gitu. Jadi kalau dalam konteks apa namanya agama Islam ya, istri mendukung suami kan begitu. Nah, itu seperti itu. Dan artinya ada kelebihan masing-masing. Dan ini anugerah Allah ya, ada kecerdasan. Kemudian bukan mengaminkan kekurangan-kekurangannya. Saling melengkapi saja. Saling melengkapi dan fokus kepada kehebatan. Nah, itu alhamdulillah. Nah, Pak Dwi terakhir. Kalau nanti ada yang mau tes Stephen, itu gimana ya mudahnya gitu? Bisa lah ke Abi Yudi ya. Langsung ya. Jadi Abi Yudi official ya. Abi Yudi official ini juga bisa dijadikan sebagai media kita untuk sosialisasi. Dan saya cukup terbantu juga karena banyak pertanyaan dari ayah bunda ya, karena ini musim pandemi ya. Jadi kita kesulitan untuk bertemu satu persatu. Jadi lewat media ini kita bisa bisa membantu tentang Stephen itu apa, seperti itu manfaatnya dan seterusnya. Dan bisa tentunya kita adakan di sekolah ya Pak Dwi. Bisa diadakan pada guru-guru, sekolah, sama orang tua wali dan wali murid sendiri ya. Sehingga ya tidak menghabiskan waktu dan biaya ya. Ternyata jalur anak kita bukan di situ ya. Bukan di situ ya. Masya Allah. Ini sebuah karya yang luar biasa. Mungkin ada closing statement dari Pak Dwi kepada masyarakat. Ya, bagi ayah bunda yang sudah melakukan tes Stephen buat putra putrinya, ini termasuk salah satu media kita untuk menjelaskan apa itu Stephen, manfaat dan lain sebagainya. Dan bagi yang belum, nanti bisa mengikuti tes Stephen ya, karena ini sangat bermanfaat dan menjadi kompas ya bagi orang tua, sehingga orang tua tidak lagi salah dalam mengarahkan anak-anaknya ya, memilih jalur pendidikan, termasuk nanti mengarahkan dalam aspek profesi di masa depan. Iya. Alhamdulillah demikian apa yang disampaikan Pak Dwi yang merupakan seorang yang mendalami Stephen ini, dan ini bukan ramalan insya Allah, ini ilmiah sekali dan ini sangat membantu sekali. Dan saya juga Abi Yudi atas izin Allah, ketika saya mengetahui feeling extrovert, saya tahu arahnya kemana, dan ini sangat membantu sekali. Nah, mudah-mudahan ya Stephen ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Demikian sahabat-sahabat semua dalam program Ayo Berkarya ini Pak Dwi. Ayo Berkarya ya, bersama Stephen, sensing, thinking, intuiting, feeling, insting. Nah, di manakah Anda? Wallahu a'lam. Yang jelas dites dulu ya. Demikian, terima kasih banyak Pak Dwi. Sama-sama. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berbagi, ayo peduli.